Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Devi Reswika Wadani dengan NIM 63020220083, kelas 6C Ekonomi Syariah. Di sini saya akan membuat video mengenai materi pilar dan infrastruktur industri halal. Pilar dan infrastruktur industri halal. Ini saya akan menjelaskan mengenai latar belakang dari pilar dan infrastruktur industri halal. Industri halal adalah sebuah ide dan pendekatan yang digunakan untuk mengeksplorasi serta memahami dinamika yang terkait dengan pembuatan, penyebaran, dan penggunaan produk serta layanan halal. Untuk memastikan bahwa industri halal dapat tumbuh dan berlanjut, diperlukan fondasi yang kukuh. Dalam mengembangkan ekosistem industri halal di Indonesia, terdapat 4 pilar utama, yaitu yang pertama, regulasi dan sertifikasi halal. Salah satu fondasi utama dalam sektor halal adalah adanya peraturan dan sertifikasi yang transparan. Sertifikasi halal memastikan kepada pelanggan bahwa barang yang mereka gunakan sesuai dengan kriteria kehalalan yang ditetapkan oleh otoritas terkait. Keberadaan regulasi yang solid dapat memperkuat rasa percaya konsumen dan menawarkan perlindungan terhadap produk halal dan dari tindakan penipuan. Beberapa negara seperti Malaysia dan Indonesia telah membangun sistem sertifikasi halal yang ketat guna memastikan standar kehalalan yang tinggi. Yang kedua, ekosistem keuangan syariah. Ekosistem keuangan syariah memiliki peran penting sebagai fondasi utama dalam mengembangkan industri halal. Fondasi ini terdiri dari beberapa lembaga dan instrumen keuangan yang beroperasi berdasarkan prinsip syariah, dengan tujuan untuk menyediakan layanan keuangan yang mendukung pertumbuhan industri halal secara menyeluruh. Elemen-elemen kuncinya mencakup perbankan syariah yang menawarkan pembiayaan berdasarkan syariah kepada para pelaku bisnis, pasar modal syariah sebagai alternatif investasi yang sesuai prinsip syariah, lembaga keuangan non-bank syariah yang mendukung sektor real, serta fintech syariah yang memanfaatkan teknologi untuk menyediakan layanan keuangan yang efisien dan inklusif. Tidak kalah penting adalah peningkatan yuswaf, zakat, infak, sedekah, wakaf. Melalui digitalisasi, peran dari ekosistem ini sangat besar, mulai dari pendanaan untuk UMKM, investasi di sektor halal, peningkatan inklusi keuangan untuk masyarakat luas, hingga penguatan digitalisasi dalam rantai nilai halal. Meskipun demikian, terdapat tantangan seperti perlunya peningkatan literasi keuangan syariah, penguatan infrastruktur, kolaborasi dengan sektor real, dan perhatian pada UMKM yang harus diatasi dengan strategi pengembangan yang tepat untuk menjadikan ekosistem keuangan syariah sebagai pendorong utama pertumbuhan industri halal dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Kemudian yang ketiga, rantai pasok halal. Rantai pasok halal adalah suatu pendekatan yang fokus pada proses untuk mengatur aliran material, informasi, dan modal dengan cara melakukan koordinasi strategis di antara semua pihak yang terlibat, mulai dari pemasok hingga konsumen terakhir, dengan tujuan memastikan bahwa semua kegiatan memenuhi prinsip halal. Kehadiran rantai pasok halal melengkapi harapan terhadap standar kualitas, mutu produk, layanan produk, dan jasa yang sesuai dengan ketentuan halal. Dalam pengelolaan rantai pasok halal, dukungan dari manajemen puncak melalui penetapan kebijakan halal menjadi pilar bagi organisasi dalam rantai pasok tersebut, dan keselarasan strategi antara strategi perusahaan dan kebijakan halal sangatlah diperlukan. Setiap aktor dalam rantai pasok harus merumuskan sasaran rantai produk, melaksanakan kontrol logistik, mengelola sumber daya dalam rantai pasok, membangun struktur jaringan rantai pasok, menjalankan proses bisnis supply chain, serta melakukan pengukuran terhadap kinerja rantai pasok halal. Rantai pasok halal berpotensi untuk meningkatkan daya saing produk domestik, terutama di bidang agroindustri, dan perlu didukung oleh semua pihak terkait, termasuk pemerintah, fasilitas, dan infrastruktur, teknologi informasi, sumber daya manusia, serta kerjasama yang kolaboratif. Yang keempat, inovasi dan teknologi. Teknologi memiliki peran krusial dalam mendukung sektor halal, terkhusus dalam tahap produksi dan distribusi. Penerapan teknologi seperti blockchain dan Internet of Things
mampu meningkatkan tingkat transparansi serta efisiensi dalam rantai pasok halal. Tak hanya itu, kemajuan dalam bioteknologi dan pengujian halal juga berperan dalam menjamin kehalalan produk, terutama pada sektor makanan dan farmasi. Kemudian, dalam mengembangkan ekosistem industri halal di Indonesia terdapat 4 pilar pendukung, yaitu yang pertama, pemerintah. Peranan pemerintah dalam mendukung perkembangan industri halal di Indonesia fokus utama akan diarahkan pada kebijakan serta tindakan pemerintah yang mendorong kemajuan industri halal, termasuk regulasi, insentif, dan bantuan lainnya. Selain itu, akan ada dieksplorasi dampak keterlibatan pemerintah dalam pengembangan industri halal terhadap pertumbuhan ekonomi, penciptaan kesempatan kerja, serta peningkatan daya saing Indonesia di kancah internasional. Selanjutnya, dalam peran pemerintah dalam mengembangkan industri halal di Indonesia akan terfokus pada aspek pertumbuhan ekonomi, penciptaan lapangan kerja, dan peningkatan daya saing industri halal di pasar internasional. Di samping itu juga akan dibahas bagaimana industri halal dapat memperkuat daya saingnya di pasar dunia. Yang kedua, infrastruktur. Karena memiliki peranan krusial dalam mendukung pembuatan, pengujian, sertifikasi, distribusi, dan promosi barang halal, infrastruktur menjadi salah satu fondasi utama dalam industri halal. Penting untuk memastikan bahwa seluruh infrastruktur, peralatan, dan prosedur logistik yang digunakan untuk pembuatan, penyimpanan, serta distribusi produk halal memiliki sertifikasi halal yang sesuai, yang menjadi salah satu tantangan utama bagi sektor infrastruktur dan logistik industri halal. Ini memerlukan pemahaman yang mendalam mengenai proses sertifikasi dan standar halal yang relevan. Masalah lain yang muncul adalah bahwa para ahli di bidang infrastruktur dan logistik di berbagai negara tidak memiliki pengetahuan mengenai kriteria halal. Hal ini dapat diselesaikan dengan memperdalam pemahaman dengan prinsip-prinsip halal melalui pelatihan, seminar, dan inisiatif peningkatan kesadaran yang difokuskan pada bidang infrastruktur dan logistik. Selanjutnya, yang ketiga, ada sumber daya manusia. Kontribusi usaha mikro, kecil, dan menengah di Indonesia menjadi faktor penting dalam pertumbuhan industri halal di negara ini. Seperti yang telah diketahui, UMKM memainkan peran krusial dalam ekonomi Indonesia. Berdasarkan informasi dari Kementerian Koperasi dan UMKM, saat ini ada sekitar 64,2 juta UMKM yang memberikan kontribusi sebesar 61,07% terhadap PDB Indonesia. Selain itu, UMKM juga berfungsi dalam penyerapan tenaga kerja karena 99,9% pelaku bisnis di negara ini termasuk dalam kategori usaha mikro dan kecil. Disinilah ciri khas UMKM yang padat karya terlibat, yaitu kemampuan mereka dalam menyerap tenaga kerja melalui penciptaan peluang kerja dan penyediaan beragam layanan. Yang keempat, pelayanan atau servis. Perhatian terakhir berkaitan dengan layanan yang mencakup pembiayaan dan jasa keuangan. Tantangan utama dalam keuangan syariah adalah distribusi. Pada akhirnya, mempertimbangkan proses hukum untuk mengalokasikan dana sesuai dengan prinsip syariah sangatlah vital. Selain itu, dukungan bagi para pelaku usaha halal, terutama di sektor UMKM, juga perlu dihadirkan. Sektor makanan dan minuman tetap merupakan bagian penting dari industri halal yang menjadi prioritas di Indonesia. Pengelolaan sektor lain di masa mendatang yang dijamin sangat menjanjikan, termasuk pariwisata, produk kosmetik, dan obat-obatan, dapat memberikan kontribusi signifikan pada bisnis halal global, serta meningkatkan kesejahteraan ekonomi masyarakat di Indonesia. Selanjutnya ada dukungan pemerintah terhadap infrastruktur industri halal. Dukungan yang solid dari pemerintah untuk infrastruktur halal dapat menghasilkan suasana bisnis yang mendukung kemajuan sektor ini dan meningkatkan posisi produk halal di pasar internasional. Bantuan dari pemerintah pada infrastruktur industri halal adalah elemen krusial untuk menjamin perkembangan dan kelangsungan sektor itu. Pemerintah biasanya melakukan langkah-langkah berikut untuk mendukung infrastruktur halal. Yang pertama ada pembentukan BPJPH. BPJPH merupakan lembaga yang berperan dalam memodernisasi dan memperbaiki program jaminan produk halal di Indonesia.
Lembaga yang sebelumnya mengurus hal ini yaitu Lembaga Pengkajian Pangan, Obat-obatan, dan Kosmetika atau LPPOM MUI dari Majelis Ulama Indonesia akan digantikan oleh BPJPH sebagai badan sertifikasi halal yang baru. Pembaruan BPJPH bertujuan untuk membuat proses sertifikasi halal di Indonesia menjadi lebih efisien, jelas, dan dapat dipertanggungjawabkan. Yang kedua ada Lembaga Pemeriksa Halal atau LPH. Lembaga Pemeriksa Halal yang dikemukakan dalam pasal 7 UU JPH merupakan organisasi yang bertugas untuk menguji dan memeriksa kehalalan produk. Kelompok masyarakat yang diajukan oleh organisasi keagamaan Islam yang berbadan hukum yang terbatas pada yayasan atau perkumpulan atau pihak pemerintah, kementerian atau lembaga baik pusat maupun daerah yang didirikan oleh perguruan tinggi negeri, BUMN atau BUMD berhak untuk mendirikan LPH tetapi harus memenuhi 4 kriteria. Yang pertama, memiliki kantor mandiri beserta semua fasilitas yang diperlukan. Yang kedua, mendapatkan akreditas dari BPJPH. Yang ketiga, memiliki minimal 3 auditor halal. Dan yang terakhir, memiliki laboratorium atau kesepakatan kerjasama dengan lembaga lain yang memiliki laboratorium. Yang ketiga ada BSN. BSN bertindak sebagai instansi pemerintah di Indonesia memiliki tanggung jawab untuk menyusun dan menentukan standar nasional di berbagai sektor, termasuk industri, perdagangan, layanan, dan lain-lain. BSN memainkan peranan krusial dalam menjamin bahwa produk, layanan, dan sistem di Indonesia sesuai dengan standar yang telah ditentukan, sehingga dapat meningkatkan kualitas, keamanan, dan keberlanjutan di berbagai bidang. Selain itu, BSN juga berfungsi sebagai lembaga akreditas yang memantau serta memberikan sertifikasi bagi institusi yang melakukan pengujian dan sertifikasi untuk produk dan layanan. Kehadiran BSN diharapkan dapat menghasilkan harmonisasi dan keselarasan dalam standar nasional yang berlaku di Indonesia. Yang keempat atau yang terakhir ada KNKS, Komite Nasional Keuangan Syariah, adalah sebuah entitas yang didirikan oleh pemerintah Indonesia dengan tujuan untuk mengembangkan dan mengelola kebijakan serta program dalam bidang keuangan syariah di Indonesia. Tugas KNKS adalah untuk mendorong dan memperkuat ekosistem keuangan syariah di tanah air. KNKS memainkan peran yang signifikan dalam menciptakan regulasi dan standar untuk keuangan syariah, mendorong lahirnya inovasi produk serta layanan dalam keuangan syariah, serta meningkatkan pengetahuan dan partisipasi masyarakat dalam keuangan syariah. Lembaga ini juga berfungsi untuk memfasilitasi kerjasama antara lembaga keuangan syariah, sektor industri, kalangan akademis, serta masyarakat dan pemerintah dalam upaya memajukan keuangan syariah di Indonesia. Keberadaan KNKS diharapkan dapat menghasilkan sistem keuangannya lebih inklusif, adil, dan sesuai dengan prinsip syariah di Indonesia. Selain itu, KNKS juga berperan dalam menjaga integritas serta kredibilitas keuangan syariah dan melindungi hak konsumen dalam melakukan transaksi keuangan syariah. Dapat saya sampaikan, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.